Hey guys, what up? Welcome back to my channel and welcome to another episode of Ngomel, Ngobrol with Amel. Ngomel, Ngobrol with Amel. Seneng banget tahu gue hari ini kayak undang tamu saya nih spesial banget. Karena kita kayak kamu kayak setiap kali ada tamu pasti bilangnya spesial deh. Sama kayak aku. tahu gak kenapa? Soalnya kayak sama-sama bikin podcast kan Bu. Betul. Jadi semua tamu harus bikin spesial enggak? Tapi Kak Ita nih beneran spesial karena kita kayak udah kenal dari Orok. Enggak. Dari Orok. Terus kayak sekarang Kakak kan juga bikin podcast yang mana selamat ya Kak. Itu keren banget. Maksudnya aku juga salah satu penonton podcast Kakak. Jadi kayak ngomel ya inspirasinya dari punya Kak gitu juga. Ya pokoknya hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Kak Grita sih. Kayak kenapa tiba-tiba cinta datang kepadaku. Tebak guys, mungkin kalau kalian gak tahu Kak Ita umurnya berapa? Kita kayak kelihatan seumuran kan? Kayak atau malah Kak Ita kelihatannya kayak umur Lebih 16 muda. tahun. Kamu berapa tahun? Aku lah mau 19. Hah? Mau 19. Bukan udah 21. Belum. Astaga seriusan? Beneran. 19 berarti kamu 2001. hah? Iya. Emang kalau kelamaan jadi artis lu. Jadi kesannya udah tua padahal masih muda. Kak Ita tuh umur 2. Lu jadi artis waktu gue belum jadi artis sih. Enggak 5 tahun ya? Iya 4 tahun setengah. Iya 4 tahun setengah jadi artis. Kayak udah tua banget jadinya. Kak Ita tuh umur berapa sih? 24. Tuh kan. Udah 5 tahun. Kak Grita tuh gak kelihatan loh. Beneran. Maksudnya kayak kalau dijajarin nih aku, Andy, kakak seumuran semuanya. Bahkan kakak bisa kelihatan lebih muda. Kak, aku boleh nanya gak sih? Kenapa kita, ini biar kayak TV One gitu. Iya. Memang beda. Merah kan? Merah. Hitam. Merah. Kenapa kakak tiba-tiba, kan dulu kakak artis kan? Maksudnya yang kayak artis cilik remaja gitu loh. Aku tahu kakak dari sebelum yang film yang Get kakak Married. ini loh Get Married. Iya, Get Married, terus yang film yang kakak digimbalin. Ah iya. Ya kan, yang jadi siapa Kak namanya? G nggak sih? Gendis. Itu si Prilly. Siapa namanya? Oh, lupa gue. Ya itulah, yang digimbalin kan? Enggak, gue jadi penasaran nih. Ya pokoknya jadi orang Jawa lah intinya gitu. Nah terus and then ya udah kakak kayak main film, terus sinetron gitu. Iya, kamu taunya pas dari situ doang. Enggak, aku tahu dari Get Married. Oh iya. Iya kan. Nah terus ya udah kita kayak kenalan gara-gara Andy atau enggak ya? Enggak lah. Satu circle aja kan waktu itu. Iya, kamu temenan sama temen, aku juga temenan sama temen kamu. Jadi kayak ya circle Iya, aja. terus ada kita kayak Salsa, ada siapa. hey. Iya. Kita nggak pernah syuting bareng. Nggak pernah syuting bareng. Jadi kita syutingin aja sekarang nih ya. Bener, satu ini baru sekarang guys. Iya. Tapi kita temenan dari dulu. Nah apa yang membuat kakak tiba-tiba bikin YouTube? Bikin YouTube. Pengen aja. Karena kalau aku jadi artis. Iya sih bener. Maksudnya sama ya. Enggak sih, kayak maksudnya kalau jadi artis tuh gini loh. Berkali-kali aku bilang kalau jadi artis tuh kita jadinya nungguin kerjaan dari orang gitu Mel. Kalau nggak ada job ya kita nggak punya duit, kita nggak kerja, jadi ya segitu-gitu aja. Sementara waktu terus berjalan dan aku juga mau cari uang istilahnya gitu. Aku nggak bisa diam aja. Ya udah ada YouTube waktu itu yang belum seramai sekarang. Dan aku juga kebetulan suka di dunia kreatif. Aku kuliah juga di dunia kreatif. Jadi kayak pas aja gitu, aku suka edit video, aku suka pokoknya yang berhubungan sama kreatif aku suka. Ya aku kenapa nggak dicoba aja untuk ber-YouTube pria. Kan banyak juga waktu kosong waktu itu kan, nggak syuting, cuman kuliah aja. Tapi ya itu juga nggak konsisten, jadi cuman untuk ngisi waktu luang aja. Daripada stres mikirin gak ada job atau kayak gitu, ya mendingan gue cari sesuatu yang bisa gue kerjakan. Awalnya coba-coba doang kan, maksudnya Coba-coba kayak doang. oh iya lagi ini ngevlog gitu-gitu kan. Iya. Nah terus kenapa tiba-tiba bisa kayak
gue tahu Grita yang podcast itu kan. Sekarang tuh kayak gitu loh Kak. Maksudnya mungkin anak-anak yang di bawah kita tuh kenal kakak SN kayak oh iya gue tahu Grita yang YouTuber yang podcast itu kan. Bukan yang kayak oh gue tahu Grita yang dulu artis cilik itu kan gitu loh. Jadi punya dua privilege yang berbeda ya. Bener. Iya. Waktu itu kan gue di YouTubean itu dari 2016 dari 2016 yang kayak kita sama juga ya bareng-bareng. Nah terus kita dulu kayak lu gue Salsa tuh ngevlog apa segala macam iseng aja kan sebenarnya. Nah setelah itu gue coba semua konten yang gue bisa, kayak misalkan gue suka jalan-jalan, gue traveling, gue ngevlog, terus coba di makanan, coba di apapun lah, maksudnya nggak ada sesuatu yang spesifik yang gue lakuin di YouTube gue ya, dan itu juga bolong-bolong istilahnya. Kalau ada doang gue mau, kalau ada stok video video gue mau. Terus udah gitu jadi ya sia-sia, karena sebenarnya di YouTube kan kalau nggak serius tuh gak bisa hidup juga, sama kayak pekerjaan-pekerjaan lain. AdSense-nya cuma dikit. Dulu mungkin gue cuma dapat 2 juta 3 juta satu bulan. Nah sampai banyak orang yang udah nge-YouTube, kayak artis-artis juga banyak nge-YouTube kemarin. Terus gue kayak nganggep oh kayaknya nih YouTube tuh sesuatu yang oke juga ya kalau diseriusin. Itu di Agustus tahun kemarin lah, setahun kemarin. Gue ngerasa kok kayaknya seru juga ya kalau nge-YouTube tuh ini. Selama ini tuh gue nggak berani untuk yang namanya membayar orang untuk bekerja sama gue full time. Wow, kayak misalnya editor. Semua freelance. Iya. Semua freelance, dan jatuhnya yang namanya freelance pasti gue bukan prioritas dia dong. Iya. Ya kan. Banyak jadi, pekerjaan lain. Banyak gitu. pekerjaan lain gitu. Jadi karena freelance itu gue ngerasa dia tuh nggak sepenuhnya punya gue. Ketika gue mempush dia untuk yang baik, untuk yang terbaik agak susah karena dia bukan punya gue gitu. Tapi gue tidak berani bayar untuk yang lebih. Benar, untuk kayak lo kerja buat gue karena takutnya apa yang kita kasih nggak cukup gitu kan. Apa yang kita kasih nggak cukup, yang pertama. Yang kedua, apakah ini akan works gitu. Dengan gue membayar ini, apakah worth it ke depannya. Karena sementara gue di YouTube juga nggak terlalu besar istilahnya gitu. Tapi kayaknya waktu itu lagi nggak ada kerjaan, maksudnya mikir keras gimana ya kalau kayak gini, sementara saingan udah mulai banyak banget gitu. Gimana ya cara bertahan, sementara gue juga suka kok di dunia kreatif. Ya udah akhirnya memberanikan diri untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Udahlah gue hire orang yang full time, editor sama kreatif dulu yang pertama. Itu yang pertama banget. Kita coba berpikir gimana caranya bikin konten yang gue tahu kayaknya kalau konsisten nih bakal berhasil gitu. Jadi waktu itu gue coba-coba, gue ada beberapa coba-coba, ada Grita Buka Praktek. Nah Grita Buka Praktek itu sebenarnya dari awal tahun lalu gue punya idenya, kayak ngobrol-ngobrol podcast gitu, cerita dari netizen. Baru terrealisasi pas gue ada tim. Karena kan gue nggak bisa sendiri. Bener. Juga ngeditnya kan? Susah ya Bu. Ngeditnya susah. Bukan susah sih sebenarnya, makan waktu. Iya pasti. Makan waktu. Iya. Nah akhirnya kita coba nih, ada Buka Praktek, ada juga Gaib waktu itu. Yang horor. Kalau review hotel kan memang dari dulu udah ada. Nah itu kayaknya bagus juga, jadi gue seriusin. Satu lagi apa ya? Lupa. Pokoknya ada 4 gitu deh. Ada 4 yang kita jalanin bersamaan. Kita mau lihat nih 6 bulan ke depan tuh apa sih yang orang suka, apa sih yang orang nggak suka, apa yang harus dilanjutin gitu. Ya. Kayak TV ya jatuhnya. Iya. Akhirnya sebulan 2 bulan kita seriusin, setiap konsisten. Gak ada yang nonton, emang gak ada yang nonton, literally kayak mungkin gue jadi kayak baru lagi ya memulai YouTube ya. Jadi dari 700.000 itu tuh kayak semua tuh subscribernya mana sih, kagak ada yang nonton gitu. Maksudnya udah pasif gak sih? Udah pasif. Pasti gitu. Orang yang lupa password itu 700.000. 200.000 tuh ini kemana, maksudnya itu cuma 2.000, 1.000 gitu. Jadi gue mulai lagi kayak memulai semua tuh dari nol gitu. Ya udah akhirnya mulai dari situ subscriber yang baru mungkin kan ada terus tapi ya nggak banyak gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana ada video yang meledak waktu itu. Ada video yang meledak tiba-tiba trending. Akhirnya karena selama 2 bulan itu gue buat konten yang bagus-bagus gitu, jadi dari satu trending ini dia orang ngeliat yang lain ke belakang.
lain-lain ke belakang semuanya naik dan orang ngerasa oh ternyata Grita ini punya sesuatu yang bagus ya, punya sesuatu yang harus ditunggu ya. Wah ini Grita Bakal Praktek bagus banget nih, ceritanya kayak gini. Terus Gaib pun juga sekarang juga sudah mulai running juga. Jadi semua tuh masing-masing udah punya penontonnya sendiri. Kenapa sekarang orang tuh mengenal gue sebagai Grita YouTuber. Dan seorang podcaster gitu. Karena 2,2-nya itu subscriber baru istilahnya. Jadi sebanyak 2,2 juta mungkin tahu gue hanya sebagai seorang YouTubers gitu. Ya mungkin ada bau-bau oh ini kan yang dulu yang artis itu, tapi gue kayak pernah lihat deh lu di TV gitu ya. Jadi semua tuh udah berubah ke sini istilahnya gitu. Bener-bener. Dan sekarang nih tadi kita ngobrol-ngobrol kakak udah punya kantor sendiri ya kak? Iya, itu juga termasuk dalam sebuah penekatan waktu itu. Jadi kan nggak bisa di rumah juga karena di rumah ada keluarga. Ya udah. Butuh studio juga buat manggil-manggil orang. Gak enak dong kalau misal dan rumah gue di BSD. Tadinya mau sewa di BSD juga. Cuman gue kayak dan karena lebih murah kan di BSD. Tapi gue kayak mikir wah kasihan nih kalau misalkan si Amel gue undang tapi ke BSD kan jauh banget ya. Jadi tengah-tengah nih kayak Bintaro bagus. Jadi ya gue pilih di Bintaro gitu. Dan ternyata harganya cocok juga, nggak terlalu mahal dan enak. Semua orang sih yang datang bilang enak ya. Jadi nyaman juga di sana ya, tim gue kerja juga nyaman gitu. Sekarang tim kakak berapa orang? Tim aku, gue setiap tanya kok lupa, gue harus mikir lagi ya. Padahal harusnya tahu. Udah apa? 2, 4, 5, 6. Berenam. Itu gokil sih. Maksudku kayak awalnya yang dari kakak sendiri tuh takut untuk nge-hire orang full time buat kakak, tapi sekarang ada 6 orang full time semua buat kakak. Gokil. Full time semua. Terus gue juga bikin karena Grita Agatha biar nggak rusak ya YouTube-nya. Apa sih? Oh iya. Rusak, maksudnya kayak waktu itu kan ada live hack lah apa segala macam masukin semua. Jadi sekarang Grita Agatha tuh khusus buat podcast aja. Ada podcast Buka Praktek, ada horor sama ada review hotel. Jadi kesannya itu tuh memang benar-benar gue bangun buat orang ke situ untuk mencari inspirasi, terus untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dah, gue buat satu YouTube lagi, namanya Grita TV. Itu yang sisi gue ancur-ancuran deh, yang sama tim-tim segala macam challenge apa yang BTS gitu, yang seru-seru aja gitu. Jadi nggak stres gitu kalau cuman yang serius-serius. Karena kalau misalkan gue ngobrol nih sama yang narsum-narsum kita Buka Praktek, gue tuh kayak oh my god gitu terus kan, karena banyak banget cerita yang ternyata bikin orang gue tuh lebih bersyukur. Jadi situ lebih serius. Nah ini gue yang sisi yang lebih hore-horenya ngebanyol ya Bu ya. Karena aslinya juga sebenarnya nggak serius itu orangnya guys. Iya kan? Kayak aku tuh kalau nontonin kakak kok serius banget gitu loh, padahal kayak kalau ketemu kayak hey gitu loh. Karena harus empati simpati. Bener sih. Tapi juga ya maksudnya most of the story memang inspirational kan. Dan kayak bukan waktunya buat bercanda aja gitu loh. Dan emang orang kan juga kadang suka komen-komen gitu loh kayak ih ini orang kok serius banget, ih ini orang kok bercanda terus kerjanya. Sebenarnya hidup tuh imbang aja guys. Cuman apa yang kita tunjukkan kan emang disesuaikan gitu ya. Karena gini, gue tuh sengaja memang kan kreatif aku yang nyari, maksudnya narsum kan email, terus kreatif gue yang filter gitu kan. Gue sengaja cuman tahu garis besarnya aja. Gue nggak mau wawancara terlalu dalam sebelum di podcastnya. Jadi kreatif gue tuh udah 2 kali wawancara via telepon, 1 nyampe situ diwawancara lagi, benar-benar didalamin lagi. Abis itu kreatifnya kasih tau gue, ini ceritanya gini, tapi udah sebet situ aja. Gue pengen tahu ceritanya langsung di sini, biar respon gue tuh juga bener asli gitu. Nah kreatif gue tugasnya hanya mengingatkan kalau misalkan tadi kan dia sudah interview, berarti kan ada poin-poin yang seharusnya gue tanyakan gitu kan. Nah dia ada tinggal tambahin aja, ntar tambah ini ya gitu. Wow, berarti emang udah terstruktur banget ya kayak sekarang. Iya sudah. Nah dari 700 yang dulu 700.000 yang dulu sampai 2,9 tuh berapa lama? Cepet banget Mel, jadi karena yang satu video viral itu. Soalnya 700.000 ini tuh gue bangun dari 2016 tahun 2000 berapa nih? Tahun 2018 itu masih 250.000. Jadi setahun kemudian baru naik 400.000, setahun 400.000. Habis itu begitu ada yang meledak 1 juta di akhir Desember, terus naik 2 juta di awal Maret, sekarang hampir 3 juta. Benar. Iya sih. Dan maksud aku pasti kan orang kayak yang
podcastnya adalah maksudnya orang yang tahu yang kayak yang podcastnya kemarin masuk Lambe Tura itu ya gitu. Yang podcastnya ngomongin hal yang nggak baik itu ya gitu. Sedangkan satu kalau kita nonton full itu tuh banyak banget yang hal yang poin yang baik gitu dibandingkan poin yang itu doang yang diambil. Terus juga tadi kakak bilang orang tuh pasti yang subscribe kakak sekarang tuh ngelihat bahwa you got other many good quality yang kakak tunjukkan di video-video kakak yang lainnya gitu kan. Dan maksud aku salah sih kalau orang kayak ini kok juga hostnya cuman iya aja gitu. Ya mohon maaf kakak baru pertama kali kan pasti ketemu. Iya kan gak mungkin kayak lu kok gitu sih. Iya itu baru pertama kali jujur aja. Iya kan kita baru ketemu pertama kali. Bener. Dan menurut aku hebat sih. Dan kakak bisa maksudnya menunjukkan kualitas bagus dan gak ya gue nyari video yang viral lagi ya. Ngerti kan maksudnya yang kayak biar naik lagi gitu. Tapi ya keep on the good videos dan ya nanti juga datang sendiri seperti itu. Nah pas kemarin ada podcast yang seperti itu meledak dan membuat orang bertanya-tanya, itu kan you got hate dong. How do you deal with that? Maksudnya kan kayak ya di sini kan juga kakak ya maksudnya baru mencoba lagi kan di dunia YouTube gitu, baru memperbaiki, terus tiba-tiba orang jadi kayak masuk komen jahat-jahat gitu. Kayak pengen aduh gue stop kali ya gitu. Setelah itu atau sebelumnya? Maksudnya pas lagi kayak ya ada podcast yang lagi bagus-bagus tiba-tiba ada podcast gitu. Karena kan pas kakak minta maaf juga orang minta maaf gitu. Yang menurut aku yang harusnya bukan kakak juga. Gimana ya kalau gue sih jujur aja sih gue liatnya cuma sedikit aja sih komennya, nggak banyak. Betul. Bukan orang yang kayak enggak takut gitu. Karena itu bakal kena ke mental gue juga. Bener, jadi jadi di sekeliling gue tuh ada orang-orang yang melihat itu semua gitu. Jadi ada om gue, ada pacar aku, ada manajer aku, ada temanku yang udah kayak kakakku. Jadi ya kita memang satu grup itu mereka semua emang jagain aku gitu. Nah akunya juga harus bantu mereka supaya mereka tetap pikiran jernih. Kalau misalkan aku yang nangis-nangis dan segala macam, kasihan mereka yang lihat dunia luar, yang gelapnya istilahnya gitu. Mereka juga panik juga. Jadi kalau gue panik kasihan mereka gitu. Makin panik. Jadi gue nggak tahu apa-apa, biarkan mereka yang lihat komen-komennya. Apa yang harus gue lakukan kemudian kita nundingin bareng-bareng gitu. Jadi gue nggak kena ke otak gitu kalau lihat komen jelek tuh. Ada sih beberapa yang komen yang gue lihat itu 1 komen 2 komen aja tuh nggak ganggu gitu. Jadi mendingan lu aja deh yang lihat, gue di dalam aja, gue perbaiki diri, gue berdoa, gue introspeksi diri gitu istilahnya. Yes, bener. Dan maksudku juga ya nggak perlu berlarut-larut nggak sih, kalau orang udah minta maaf ya udah sih gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga belajar. Batasan maksudnya kesalahan kan juga pasti ada juga. Bener. Gitu. Toh juga kedepannya bakal diperbaikin lagi, ya enggak? Amin. Oh my god. Nah maksudnya kan kayak dulu pas jadi artis sama sekarang kayak ya bisa dibilang full timer YouTuber gak sih kak? Iya kan. Which one do you feel senengnya ya? Is better ya, kayak maksudnya gue lebih nyaman sini atau kayak gue bisa dua-duanya gitu. Gimana ya? Pengen sih dua-duanya sih jalan. Gak tahu sih maksudnya. Enak cuy. Nah, iya enak. Tapi gimana ya? Biasa kan mereka juga nggak mau kalau kita punya part time. Maksudnya ada yang lain lagi gitu loh. Biasanya orang-orang sinetron atau film kan pengennya yang full time gitu kan, yang full time di situ, jadi mereka nggak pusing masalah schedule gitu. Tapi gue pengen sih kayak main film gitu atau main sesuatu yang udah tahu kapan abisnya. Maksudnya kayak web series atau apa kan tahu. Kalau stripping kan mungkin kita bergantung pada ratingnya. Bu, bener. Jadi kalau misalkan web series atau film tuh kan udah ada jadwalnya, udah tahu sebulan misalkan. Nah sebulan ini gue bisa ngatur-ngatur juga gimananya. Jadi punya sesuatu dua-duanya bisa jalan gitu. Iya sih, bener-bener. Tapi ya kayak awalnya tuh pasti main YouTube buat kayak tadi kan ngisi waktu luang, terus jadi full time. Tapi kayak pengen juga rada-rada kayak balik-balik dikit gitu. Karena aku seneng acting itu. Iya, enak gak sih Bu? Kayak iya, saya dari kecil kan emang acting ya. Jadi kalau suruh balik lagi ya mau banget lah, bukan ini, tapi nggak tahu deh, pusing juga. Iya. Jadi guys kalau kayak halo bapak-bapak yang punya PH, calling aja. Kemarin gue syuting film tahu As Up Man.
Oh iya. Iya. Tapi gara-gara corona gak sih? Udah selesai tapi corona kan 50% habis itu corona, habis itu udah syuting lagi. Oh udah Selesai. syuting lagi. Udah selesai. Mengikuti prosedur yang pasti. Gila rapid test tuh. Beneran? Iya rapid test segala macam. Tayangnya kapan Kak? Oktober katanya. Wih, soalnya nih ya film-film tuh ngantri banget, beneran ngantri mau Iyalah, masuk bioskop. ngantri. Nih ngomong-ngomong corona, tahun 2020 gimana nih Kak? Ada plan-plan apa aja sih yang harusnya terjadi tapi ketahan? Ada aku mau ngajak orang tuaku liburan ke Paris. Mei ya, kalau nggak salah Mei itu cancel. Udah beli tiketnya Pak? Udah pakai visa segala. Aduh. Tapi untung hotel-hotel gitu belum sih, hotel-hotel gitu. Jadi baru pesawat sama visa, tapi lumayan juga ya. Puji Tuhan pesawatnya udah balik. Nah, refund. Tiga-tiganya refund. Tapi visanya mungkin nggak ke refund kali. Iya, tapi visanya udah turun. Udah ada. Berapa tahun Kak? Enggak cuma 3 bulan. Ya sedih banget sih, maaf banget. Tapi bisa. Kan karena Covid ini dia bisa perpanjang. Oh iya, kirain Langsung. kayak 3 bulan ya, mohon maaf. Enggak. Saya nunggunya lama. Bisa langsung. Liburan. Kalau nikah plannya? Bukan karena corona nunda sih, tapi memang nunda aja. Oh nunda aja. Iya, Tapi bukan karena. Tapi kita bersyukur kita menunda karena akhirnya setelah ada corona ini kita jadi mikir kalau misalnya kita nikah Februari kemarin, terus tiba-tiba ada corona, kayaknya habis Februari kita pasti kan habisan kan duitnya. Terus kemudian kita bulan madu, mungkin kita lagi di Amerika atau di mana yang bulan madu, tiba-tiba Covid lockdown mati kan. Mohon maaf. Apalagi kalau bulan madu di Amerika. Betul. Serem banget. Sekarang belum pulang, ketemu Daniel ntar. Udah pulang makanya ya. Jadi deportasi dia. Oh berarti memang bukan karena Covid tapi bersyukur juga. Bersyukur karena ya kalau kita tidak nikah bersyukur. kayaknya kita ini deh lagi miskin deh sekarang karena kan emang kedampak semua ya. Benar. Di dia juga kedampak, di gue juga Iya kedampak. benar. Iya sih. Terus kira-kira tahun depan mungkin kalau udah menurun Tahun aja. depan kan. atau 2 tahun lagi lah. Iya sih. Santai aja lah. Iya. Kakak udah pacaran berapa tahun? Udah lama 8 tahun, gak santai lagi sih sebenarnya sekarang, cuman ya sebentar lagi lah. Oh my god, itu 8 tahun ya. Dari kayak sebelum aku ketemu kakak, pertama kali aku ketemu kakak tuh udah sama Kak Arif. Iya Kak Arif. Terus kayak kita udah lama nih gak ketemu. Pas aku cek Instagram masih ternyata sama Kak Arif. Udah lama gak ngeposting. Kak itu putus ya? Enggak. Masih ternyata. Masih orang 8 putus-putus. tahun guys. Itu kayak udah jadi bestie banget. Iya gak sih? mungkin kan udah cocok juga kali ya, udah sama-sama ngerti juga. Udah mirip tau, beneran. Iya gak sih? Iya kan? Jodoh Kak, amin ya Allah. Amin. Iya bener, aku bahagia banget. Amal nih nggak pacaran-pacaran. Gak tahu nih saya. Hal bagus di tahun 2020 buat Kak Ita apa aja? Dibawa positif aja sih. Iya. Di balik semua itu gue YouTube-nya naik pas Alhamdulillah. akhir tahun. Bener. Pas akhir tahun berarti kan awal tahun ya. Iya. Itu kan lagi naik-naiknya. Covid ini merubah semuanya sih. Dalam arti yang baik, kayak misalkan kita dipaksa untuk melek teknologi. Bukan orang-orang yang belum melek teknologi jadi melek teknologi, kayak sekolah harus online segala macam. Terus ya, sekarang guru-guru gitu ya. Iya, terus sekarang teknologi yang terbaru kayaknya udah mulai diterapkan, kayak kita pencet tombol parkir tapi begini doang gitu, Oh yang kayak my gitu-gitu, God. yang kayak gitu-gitu. Ini lift. No touch, Ya, bener. terus udah gitu. Wastafelnya Kayak gigi mobil, kayak gigi mobil ya. Terus pencet lift pakai kaki juga ya. Jadi perubahan-perubahan itu yang mungkin memang harus kita jalanin untuk next step di dunia ini gitu. Loh. Kayak apalagi ya, kayak banyak banget deh sesuatu yang baru yang bisa kita pelajarin di selama Covid. Mungkin sekarang kita jadi sadar, oh ternyata meeting itu nggak perlu ketemu ya, bisa Zoom aja. Ternyata bisa hemat duit Bu. Bisa hemat Iya duit, kan? bisa hemat waktu juga. Bener. Kalau dulu tuh kayaknya kalau nggak ketemu tuh nggak aci gitu. Iya. Kalau sekarang tuh lu nggak ketemu ya gitu. Tanda tangan kontrak aja kalau bisa online ya Bu ya sekarang. Iya sih benar. Dan menurut aku di tahun ini juga kita bisa apa ya, kayak lebih Balik ke keluarga. Benar. Ya jadi dekat kan sama keluarga. Terus juga ya mungkin orang-orang yang tidak apa ya terlalu peka akan sekelilingnya gitu, membantu sesama gara-gara COVID-19 ini, karena kan juga banyak orang yang terdampak gitu sih. Banyak tahu kalau misalnya kita stay positif, Betul. semua hal tuh bisa Semua kayak jadi bersih, tau gak sih? iya kan? Jadi bersih. Maksudnya kayak ya udah gitu, Iya. jangan negatif aja itu Iya. pikiran. Iya makanya gue selalu bilang, selalu nanya sama orang, apa sih hal
positif selama COVID ini pasti ada kok. Maksudnya jangan dipikirin kayak ini penyakit yang menular, yang kayak gitu-gitu kan ya memang menular, cuman kita harus punya positif juga, jadi balance, jangan negatif terus gitu. Iya sih benar. Iyalah, ngapain coba kayak daripada parno makin parno ya karena kan yang penting imun tubuh. Imun tubuh, yang penting imun tubuh. Kalau kata Hotman Paris jemuran gitu kan, berjemur terus makan sirih. Betul. Pengen gak ngundang Hotman Paris? Om Hotman. Takut. Kenapa? Belum kenal. Aku tuh kalau sama yang belum kenal tuh takut. Hah, tapi kan narasumber kakak mostly kakak belum kenal dong. Ya aduh takut nih. Kayak dulu waktu aku lagi naik-naiknya tuh, waktu itu si siapa ya, Aurel datang. Gemeteran kan. Kenapa? Takut gue. Kan dia kan udah terkenal banget kan. Gue baru ini. Padahal siapa yang gak kenal Gita Agatha. Terus siapa lagi, Titi Kamal itu juga mau datang. Anjir, datang ke kantor gimana. Waduh, bersih-bersih semua. Panik ya Bu ya. Iya aku ngerti sih, maksudnya kayak malah lebih panik kadang kalau sama artis gitu. Iya kan, yang udah ini takut Vidi Aldiano. Terus siapa lagi tuh yang dia menawarkan diri untuk di podcast gue gitu, kayak wow ini gue udah sebegininya kah, udah kayak dilihat banyak orang gitu, sampai banyak yang mau ke gue, dan ketika gue undang tuh yang lain misalnya ketika gue undang tuh mereka sudah welcome sekali, beda sama dulu yang masih awal-awal. Bener gitu. Yang kayak masih mikir-mikir lo siapa ya? Iya gitu. Iya sih. Sekarang udah enak. Kak mau nggak ngundang Om Deddy Corbuzier gitu? Jadi kayak dia udah mau, cuman waktunya belum ada. Kakak yang diundang sana apa ini yang aku di sana udah ada. Udah pernah ya? Udah pernah waktu heboh-hebohnya. Maksudnya bukan kemarin, waktu yang dulu aku lagi banyak yang nonton, dia udah undang, terus dia mau datang ke aku, cuman belum sempat waktunya. Sibuk kali Om Deddy. Sibuk lah, tiap hari podcast. Nah kakak tuh juga ngepost tiap hari loh. Aku kan ada jadwalnya nih, Selasa, Kamis, Sabtu. Itu juga kan kayak Selasa Mel review gitu, Kamis ke podcast, terus Sabtu Mel TV. Nah kakak tuh bisa ngepost tiap hari. Itu kayak dua TV. Dua YouTube lagi kan, dua-duanya tiap hari. Itu kayak ngeditnya gini-gini. Kayak Yogi tuh kayak kadang aku kayak Yogi udah selesai. Bentar ya Mel, dia panik. Itu tiap hari harus ada pemasukan, kalau nggak nutup. Iya sih. Nah, tapi ya maksudku itu wajar aja. Iya, wajar. Cuman kayak kuat Bu. Karena soalnya ini sih, lihat yang lain juga tiap hari ya. Jadi kalau nggak kita kalah saing gitu. Apalagi gue punya tim banyak yang harus dibayar, yang harus gue tanggung gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu harus kayak gitu. Gue juga kadang-kadang anjir tiap hari saing juga ya. Maksudnya gue tuh bikin podcast sehari bisa 4. Kalau misalkan lagi 4 waktu itu main 8. Tunggu, jadi sehari 8 narasumber. Itu nggak berbusa Bu? Makanya. Itu nggak berbusa. Makanya. Terus kayak tapi jadi sayang gitu. Capek, saya butuh minum. Lu kayak 8 hari itu cuma buat 8 hari doang gitu. 8 sekali syuting buat 8 hari gitu kan. Oh iya ya. Ya kan? Bahkan seminggu lebih sehari doang gitu, Bu. Raffi atau siapa juga sehari 3 mungkin bahkan. Iya, Ya kan? Jadi nggak tidur. Kalah saing nanti saya, jadi gitulah. Dan sebenarnya prosesnya panjang banget. Tapi karena mungkin podcast, editorku ada yang khusus podcast, dia udah biasa banget, jadi cepet banget. Udah tinggal kayak ini harus ini enggak. Iya. Terus ada review lagi, terus semenjak kasus itu keluarga gua review dulu. Jadi harus dilihat ini ya semua yang sebelum diupload ya. Iya kan. Dilihat semua, jadi sekarang agak lama prosesnya. Cuman nggak apa-apa, maksudnya biar kayak organisasi aja, 3 lapis. Editor, Kak itu keluarga gitu. Bener-bener maksudnya biar ada editor, ada kreatif, ada headnya juga. Tapi maksudnya tetap bisa ngimbangin antara kayak YouTube gitu, tapi ya hidup, ngerti kan maksudku? Karena kakak harus setiap hari syuting gak sih? Iya makanya itu kenapa Sabtu Minggu gue kayak pengen di rumah aja, pengen sama pacar, pengen sama keluarga. Sepedaannya Bu? Sepedahan justru makanya gue Sabtu itu pagi misalkan di BSD gitu, gue pengen ikut kalian tahu hari Sabtu gitu. Ayo. Cuman kayak ya Allah masa gue ke Jakarta lagi gitu udah Senin sampai Jumat udah kerja mati-matian, terus masa
pengen hidup gitu loh gitu. Jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya. Ya berarti emang harus manajemen waktunya ya. Soalnya gue juga ada ngurusin beberapa brand juga kayak buat production house-nya. Nangis gak sih? Bahkan gue kayak Yogi kita syuting hari ini. Iya Mel, oke. Gitu loh. Kayak gak yang oke kita hari ini gini-gini. Cuman kayak ya memang happy-nya gitu. Kalau misalnya kita nge-accomplish sesuatu di hari ini. Misalnya kayak aku syuting sama Kak Ita. Terus abis ini mau syuting Mel TV juga. Kakak ngerasain kayak gitu gak sih? Iya jadi tapi puji Tuhan semua di kantor gue tuh happy. Maksudnya iya. mereka nyaman di kantor. Terus bahkan gue suruh pulang susah banget. Jadi gue pulang duluan kadang. Terus suka nginep juga. Jadi aku senang sih punya tim yang sekarang tuh benar-benar mereka keluarganya gila banget sih. Benar, dan maksudnya pasti bukan ngerasa kayak bekerja tapi kayak emang mereka suka aja suka, gitu. iya. Ya sih karena juga ibunya juga suka banget kan, maksudnya kayak bawaannya tuh happy aja gitu sama Kak Ita. Wow, amazing. Next tahun ini atau tahun depan plannya apa lagi Kak? Mungkin dari YouTube akankah program-program baru? Gak tahu, pengen sih punya program baru kayak apa sih yang dilihat lagi gitu. Ntar kita brainstorming dulu deh. Karena udah gak ada waktu buat brainstorming kan. Iya jalan terus gitu loh. Jadi kayak duh kapan ya kita ngobrol lagi buat ke depannya. Kita tuh seminggu ada sekali evaluasi tuh cuman kayak liatin views, ini kayak gimana, apa sih yang jelek, apa sih yang bagus. Kalau enggak brainstorming ini bikin konten juga aja mungkin bisa di-post itu. Iya kan? Ketahuan dong. Enggak, tapi di mute aja gitu. Jadi orang cuman buat ngeliat kayak gitu. Kan yang penting nge-post. Enggak ya, jangan ya. Jangan dong. Harus berkualitas, guys. Pengen kuliah lagi gua. S2. Beneran Bu? Mau. Lagi tiap hari loh ini buat YouTube. Kan ada yang online, ada yang. Oh iya sih, apa bener tahu kah, apalagi lagi korondul kayak gini kan. Jadi bisa kayak ya sambil nge-vlog guys, gue lagi kuliah. Iya kan ya pengen, tapi lagi cari-cari aja sih sebenarnya. Iya sih bener. Semangat ya Kak Ite. Sama-sama. Sumpah aku salut banget loh. Selalu membuat konten yang berkualitas sih. Amin. Itu sih karena kan sekarang juga ya semakin maraknya orang masuk ke YouTube dengan konten-konten yang kadang kok lu bisa masuk YouTube gitu loh, halo YouTube gitu kan. Suka pengen nelpon gak sih? Ada konten creator yang gue kenal, dia bilang dia sampai telepon YouTube, ini kenapa nggak trending karena kan trendingnya beda kan sekarang. Iya bener, even Raffi aja mungkin nggak trending sekarang sama Baim gitu udah nggak trending, jadi kok trendingnya kok aneh-aneh gitu. Masa sih? Iya, Oke. nggak pernah. Jadi begini, saya tuh kerjanya kalau nonton YouTube tuh bukan dari trending Bu, tapi kayak dari home aja yang udah disediain apa yang saya tonton gitu kan. Namanya platform, semua orang bisa masuk, semua orang bisa berkarya, mau bagus mau jelek kan semua relatif ya. Tapi dan pasti ada pasarnya juga kan. Betul ya. Kalau kalau kita punya YouTube pun kita, maksudnya yang punya platformnya juga kita pasti mau buat apa, orang dia juga dapat duit kan. Iya sih benar. Dan maksudku ya use this social media wisely aja nggak sih, sebagai user yang baik gitu. Maksudnya kita yang bikin video bagus-bagus aja, orang yang nonton juga ya komen yang bagus-bagus aja gitu. Ya udahlah. Oh my god, thank you so much ya Kak Grita. Udah nih, senang sekali. Sama-sama. Ini benar-benar ngobrol with Amel ya. Iya, ngobrol doang kan. Ngomel. Nggak ngapa-ngapain. Yang dengerin juga kayak oh iya gitu. Biasanya dengerin saya tuh lagi di motor. Enggak ya, soalnya di mobil kan pakai radio. Kalau di motor pakai Spotify. Masukin Spotify dong udah. Masukin Spotify. Cuman yang ya udah gitu. Kalau ada yang mau dengerin alhamdulillah. Ya udahlah, as you guys another video, jangan lupa ya untuk subscribe di channelnya Kak Grita. Yang pertama Grita Agatha sama Grita TV juga. Mantap. Follow Instagram Kak Grita Agatha. Mantap, semua Grita Agatha guys. Iya dong, masa Grita siapa? Cari di MDB Grita Agatha. Ada juga ada. Iya kan? Ya udah guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. I'll see you guys another ngomel.